Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Saya berdoa kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan saudara, melindungi, menopang saudara sekalian. Mari di hari Natal ini saya terlebih dahulu mengucapkan selamat merayakan Natal. Tuhan memberkati saudara. Mari kita melihat satu ayat firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Tema Natal yang akan kita renungkan hari ini adalah menghidupi terang Natal di dalam kehidupan kita. Yohanes berkata bahwa terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Ayat ini sangat jelas berbicara tentang Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Kedatangan Kristus ke dalam dunia itu memberikan harapan, memberikan arahan bagi kehidupan kita. Natal bukan hanya berbicara tentang perayaan atau pesta, tetapi sesungguhnya berbicara tentang panggilan untuk menghidupi terang Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Natal adalah berbicara bagaimana Allah di tempat yang mulia datang untuk kita yang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Perhatikan kata Yesus ini dengan baik-baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Jikalau ada orang Kristen yang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan, tetapi dia masih hidup di dalam kegelapan, melakukan hal-hal yang gelap, melakukan hal-hal yang jahat, sesungguhnya dia belum mengikut Yesus. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di dalam konteks kita berbicara tentang Natal, apa relevansinya terang Natal bagi hidup kita? Apa relevansinya bagi kehidupan kita ketika kita berbicara bahwa terang datang ke dalam dunia? Saudara, ada 3 hal yang bisa kita renungkan ketika berbicara tentang terang Natal. Yang pertama adalah terang Natal itu membimbing kita untuk bekerja dengan tujuan yang mulia. Untuk apa saudara kita hidup? Untuk apa kita bekerja dengan pekerjaan kita yang berbagai macam? Saudara, tentu saja bahwa pekerjaan kita itu punya tujuan, yaitu harus memiliki tujuan yang mulia. Nah, Yesus datang ke dalam dunia ini, ia punya satu tujuan yang sangat jelas, yaitu dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia datang untuk menyelamatkan kita yang berdosa, karena dosa telah memutus hubungan manusia dengan Tuhan, dan butuh juru selamat untuk mendamaikan antara Allah yang suci dengan manusia yang berdosa. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dalam dunia dengan tujuan yang mulia, yaitu supaya saudara beroleh keselamatan. Nah, saudara-saudara Tuhan yang Tuhan kasihi, Tuhan memberikan kita berkat, Tuhan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita skill. Itu tujuannya harusnya jelas, yaitu untuk tujuan yang mulia, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan dan bukan untuk kemuliaan kita sendiri.
Yang kedua, saudara, adalah terang Natal menginspirasikan kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 mengingatkan kita untuk bekerja dengan segenap hati. Paulus berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Prinsip ini sangat penting di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saudara, ketika kita melakukan pekerjaan, kita bukan melihat kepada gaji yang kita terima seberapa atau kepada penghasilan yang kita terima seberapa, tetapi kita melihat bahwa aku melakukan ini seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ketika prinsip ini kita lakukan di dalam hidup kita, di dalam aspek apapun, percayalah bahwa Tuhan akan memberkati jerih payah tangan kita. Lakukan terang Natal menginspirasi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, dalam hidup kita bukan hanya berbicara tentang pelayanan, baru kita memberikan yang terbaik. Di mana saja kita melakukan pekerjaan kita, prinsipnya harus memberikan yang terbaik. Lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau saudara melakukannya untuk manusia, saudara akan kecewa. Tetapi kalau saudara melakukannya seperti untuk Tuhan, saudara akan semangat, saudara akan dengan setia, saudara akan dengan penuh sukacita melakukan pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga, saudara, adalah terang Natal menggerakkan kita untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Yang pertama tadi tujuan yang mulia, yang kedua tadi itu menginspirasi kita, yang ketiga itu menggerakkan kita untuk berkarya demi kemuliaan Tuhan. Karena di sana, saudara yang Tuhan kasihi, ketika kita berkarya untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan pasti dimuliakan. Yohanes pasal 5 ayat 16 juga mengingatkan kita di dalam khotbah di bukit. Yesus berkata supaya kita jadi terang. Untuk apa? Karena ketika kita bercahaya jadi terang, maka orang-orang akan melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Di terang, di perayaan Natal tahun ini, kita sungguh melakukan segala sesuatu dengan tujuan yang mulia, yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu tentang terang Natal yang menginspirasi kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur Tuhan, terang itu telah datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan kami. Dan Tuhan memanggil kami untuk juga bersinar terang di tengah-tengah kehidupan kami, supaya melalui hidup kami, orang melihat terang Kristus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya.